5M yang wajib dijalankan pemerintah tentu tidak akan efektif kalau tidak disertai 5M yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Tentu tidak akan efektif kalau tidak disertai oleh 3T yang jadi kewajiban pemerintah. Kalau tadi Pak Hermawan Saputra menyatakan dengan kasus aktif sekitar 270.000, seharusnya paling tidak sampai saat ini kita sudah mengetes 700.000 spesimen per hari. Data hari ini, spesimen yang dites adalah 120 ribuan, itu diambil dari 86.000 orang. Pak Alex, apa yang bisa Anda sampaikan soal perkembangan 3T yang kata Pak Budi Gunadi Sadikin tempo hari harus lebih masif lagi? Ya, jadi kalau kita lihat Inmendagri ini nomor 15 itu adalah penugasan kepada kepala daerah, kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Dan kalau kita baca di diktum ke-7, di situ ada penekanan bahwa ada pelaksanaan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Bahkan jenis masker juga diatur di daerah zonasi merah, di daerah zonasi infeksi, dan termasuk juga yang mana yang harus memakai surgical mask. Ya. Dan kemudian di diktum ke-7 juga mengatur bagaimana penguatan 3T, testing, tracing, dan treatment. Bahkan di situ dicantumkan bagaimana pelaksanaannya kalau positivity rate di bawah 5% misalnya, atau antara 5 sampai 15, atau 5 sampai 25, dan kemudian di atas 25%, bahwa itu harus 15 per 1.000 penduduk. Oleh karena itu memang para pimpinan daerah, bupati dan wali kota dan gubernur harus memang melihat bagaimana target yang sudah ada di setiap daerah, kabupaten, kota yang sudah ada. Dan ini tentu harus ditingkatkan sesuai dengan target positivity rate yang sudah ditentukan. Okay. Dan di dalam Inmendagri tersebut sudah ada target-targetnya. Dan ini memang harus menjadi pekerjaan rumah untuk dikerjakan dari setiap hari untuk melacak dan melakukan testing di desa dan kelurahannya masing-masing. Okay. Karena memang sasarannya adalah di tingkat desa dan tingkat kelurahan. Walaupun dalam penggarisannya itu adalah di tingkat kota dan kabupaten. Jadi dalam hal ini PPKM kabupaten kota dan PPKM skala mikro itu harus bersinergi untuk bisa menjaring warga mana yang kontak erat, mana yang terkonfirmasi, mana yang bergejala untuk bisa dilakukan testing dan tracing. Dengan demikian, sebagian mereka yang terkonfirmasi nanti akan dilakukan isolasi. Mereka yang kontak erat akan dilakukan karantina. Jadi ini sudah jelas di dalam Inmendagri. Persoalannya memang bagaimana implementasi di setiap daerah, kabupaten kota yang cukup luas ini di Pulau Jawa dan Bali ini bisa diselenggarakan. Tentu memerlukan SDM, tentu memerlukan logistik untuk bisa melakukan tracing dan testing. Dan tentu juga perlu kerjasama dari masyarakat tersebut. Kalau dia memang terkonfirmasi, kalau dia bergejala, dia kontak erat, dia seharusnya harus siap untuk dilakukan testing. Dan tentu ini juga kebutuhan sumber daya manusia untuk kontak tracing, kebutuhan logistik untuk melakukan testing juga memang harus ditingkatkan. Setuju dengan apa yang disampaikan Pak Hermawan tadi, memang 3T tidak bisa tertinggal kalau kita sudah melakukan PPKM darurat. Karena ini harus beriringan, sehingga kita mengetahui pola infeksi yang terjadi, pola transmisi yang terjadi. Apakah di tingkat klaster keluarga, atau juga di klaster di tingkat komunitas, ataupun juga di perkantoran. Pak Hermawan, apakah Anda sudah puas dengan jawaban soal 3T, terutama testing dan tracing dari Pak Alex baru saja? Iya, tentu Pak Alex kan melihat dari segi regulasi ya, yang memang sudah disediakan instrumennya dari segi kebijakan. Tetapi sekali lagi, kita berbicara faktual dan fenomena di lapangan, selama implementasi yang disampaikan Pak Alex itu tidak sinergi antara kebijakan pusat, bagaimana pemerintah daerah, dan konsolidasi antar daerah, rasa-rasanya PPKM ini tidak akan efektif. Maka itu dari awal kami mengatakan, sebenarnya rekomendasi idealnya kan bukan PPKM. Tetapi kalaupun PPKM ini diambil secara darurat dengan adanya penebalan dan juga kedisiplinan dan pembatasan yang luar biasa, ya memang harus diikuti dengan 3T yang bagian dari komitmen pemerintah. Kalau PPKM seperti halnya kampanye 5M itu menjadikan masyarakat wajib memenuhi perilaku dan protokol kesehatan, maka siapa yang mengingatkan pemerintah agar juga wajib? Karena tidak mungkin masyarakat mengambil peran ya, walaupun ada voluntary mechanism atau kesukarelawanan, tetapi semua itu di bawah kendali dan komando pemerintah.
maka itu komitmen sejalan ini oleh masyarakat juga terlibat, tetapi pemerintah ini tiada yang lain dan tidak bisa digantikan. 3T ini harus dalam kerangka satu komando. Jadi chain of command and span of control itu harus jelas. Selama ini tidak bisa dilakukan, memang ini menjadi tantangan, maka itu harus kita siapkan. Nah, dan yang menarik juga, kita juga melihat PPKM ini jangan sampai terulang. Misalnya dulu ya, ketika mudik dilarang, kemudian ada fenomena warga negara asing masuk ke Indonesia. Jangan sampai terulang. Ketika PPKM juga dilakukan, tetapi pintu-pintu gerbang strategis internasional masih dibuka, dan ini akan menyakiti psikologi publik dalam upaya pengendalian COVID secara bersama ini, Mbak Sofi. Oke, terakhir Pak Hermawan, ini kan sudah diputuskan, walaupun tadi Anda bilang agak tidak setuju dengan PPKM darurat, tapi toh sudah diputuskan oleh pemerintah, ini yang dipilih oleh pemerintah, tapi di sisi lain juga rumah sakit butuh untuk pasien COVID-19, seperti tadi Ibu Lia bilang, ditekan, diturunkan sebanyak-banyaknya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, baik pemerintah maupun masyarakat, supaya ada keseimbangan antara dua hal ini? Nah, PPKM ini kan sekali lagi akan baru terlihat dampaknya itu kan 2 minggu ke depan, gitu ya. Kalau memang ini dilakukan dengan konsisten dan disiplin menyeluruh. Tetapi di dalam waktu-waktu ini, minggu-minggu ini itu nggak bisa ditawar-tawar, pemerintah harus berpacu, menyiapkan fasilitas-fasilitas perawatan, isolasi mandiri, dan ICU. Nah, ini menariknya ICU. ICU itu tidak hanya berkaitan dengan fisik, ruang, dan juga peralatannya, tetapi nakesnya. Kita membayangkan tidak sembarang, misalnya perawat di ICU itu memenuhi level kompetensi. Maka itu sekarang kami mendorong adanya task shifting. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah segera untuk melakukan peningkatan kompetensi perawat yang memang tadinya biasa-biasa saja, SPR, SIP, license atau sertifikasi ICU tidak terlalu penting saat ini. Tetapi kita harus dorong organisasi profesi segera bekerja sama dan menambah ruang-ruang perawatan dan juga ICU sekaligus melatih SDM. SDM ini lebih sulit ketimbang peralatan dan fasilitas, tetapi semua ini menjadi perhatian yang sekarang kita berpacu dengan kecepatan yang masif sambil kita menunggu dampak dan efek dari darurat ini. Kalau juga tidak berdampak, nah ini sebuah pertaruhan besar buat kita semua di Indonesia, Mbak Sofi. Oke, Pak Hermawan, terima kasih. Pak Alexander, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Selamat malam, Bapak-Bapak. Sehat selalu, selamat malam. Saudara, saya pamit undur. Besok Sapa Indonesia Malam akan hadir dengan rekan saya, Aiman Wicaksono. Saya Sofi Syarif, sampai jumpa.